Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu dan Bapak sekalian yang sangat saya hormati, pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa hadir sholat jamaah itu adalah karunia Allah. Kita hadir di pengajian itu juga karena Allah. Karena Allah itu sumber kebaikan, biyadikal khair. Wonten ngarsanipun Allah, wonten astanipun Allah, kebaikan utawi kesainan menika. Terus nek kula lan panjenengan sami bisa kajian, maka Allah memberikan pesan fal yafrohu, maka senengo. Nah, kajian pada malam hari ini setelah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sholawat serta salam terus tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, yang kita akan mendapatkan ampunan dan syafaat dari Allah. Kemarin sudah kita kaji bersama, kemudian sekarang ke ayat 7 kalau tidak keliru, mungkin kita ulang lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Ya. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Ya. Kalau di tafsir Al-Muyassar itu dia diterjemahkan begitu. Allah telah menutup rapat-rapat hati dan pendengaran mereka. Allah telah meletakkan penutup di depan pandangan mata mereka, disebabkan oleh kekufuran mereka dan pengingkaran mereka setelah sebelumnya mereka itu mengetahui kebenaran, sehingga Allah tidak membimbing kepada mereka, tidak memberikan petunjuk, dan akan memberikan siksa yang dahsyat. Ini kalau Al-Muyassar dari tafsiran Madinah. Kemudian kita kaji pada kajian Ibnu Katsir ini. Khatamallah, artinya Allah tabaraka wa ta'ala
yang memberikan Allah dan ketinggiannya, mengunci mati. Jadi hatinya itu dikunci mati. Nah, masih berkaitan itu Qatadah. Kenapa? Syaitan telah menguasai mereka karena mereka mentaati pada setan. Jadi orang yang diberikan penjelasan Al-Quran ya tidak mempan, hadis ya tidak mempan, sehingga hatinya itu tidak tembus karena Al-Quran dan tidak tembus karena hadis. Lah ini loh celakanya manusia itu begitu itu. Karena besok anak-anak kita, harta benda kita itu tidak akan berguna kecuali amalan kita. Nah, amalan kita itu apa? Tadabbur Al-Quran itu Rasul sudah memberikan, sepertinya kamu itu sudah di kebun sorga. Nah, kalau itu tidak kunci matinya. Allah mengunci mati hati dan pendengaran mereka serta pandangan mereka ditutup sehingga mereka tidak dapat melihat petunjuk, tidak dapat mendengarkan, memahami dan berpikir. Wah, ini loh Pak. Jadi kalau menungso ya wis seperti itu ya sudah terkunci mati. Artinya apa? Krungu adzan ya budak. Krungatan ya budak, melihat ayat-ayat Quran ya picek, sisano. Karena apa? Ditutup hatinya itu. Maka begini, setelah kita itu mendengar bahwa itu adalah ditutup, maka begini Bapak dan Ibu, bergembiralah kita itu masih mendapatkan iman. Bergembiralah Ibu dan Bapak sekalian masih diberikan Islam. Itu sebuah kebahagiaan, mudah-mudahan sampai kita itu mati dalam husnul khotimah. Begini, kalau Ibu kerso baca buku Tazkiyatun Nufus Said Hawa, itu menarik sekali bagaimana kita itu membaca Al-Quran. Ya, ternyata dalam bacaan-bacaan Al-Quran itu kita itu masih sangat enteng, belum suci kepada apa yang kita baca. Ya, belum suci. Nah, bagaimana pensucian itu? Kalau kita itu akan pada pensucian jiwa kita, maka syaratnya apa? Mengagungkan Al-Quran. Bagaimana mengagungkan Al-Quran? Tidak ada kata-kata dan tidak ada pelajaran yang sama dengan Al-Quran. Ya, sampai-sampai begini dikatakan di dalam Tazkiyatun Nufus itu, kalau kita itu membaca Al-Quran kemudian tidak paham, maka tidak akan mendapatkan pahala. Karena itu pendalaman. Memang siapa yang membaca satu huruf 10 pahala, 2 huruf jadi 20, alif lam mim 30. Tetapi dalam penentuan pendekatan kita itu untuk berpikir bagaimana membaca Al-Quran, ternyata kalau kita itu tidak paham, misalnya begini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah itu menutup, mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Kemudian keagungan Allah itu apa? Alhamdulillah kita masih bisa mendengarkan. Apa semua orang yang ada di sini diberi kesempatan untuk mendengarkan? Tidak. Coba, kalau kita itu tidak bersyukur bagaimana? Itu loh Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi kesempatan yang berbahagia ini bukan semata-mata kita, tetapi hidayah Allah. Alhamdulillah
di WA iso teko, kemudian ada informasi itu bisa hadir. Karena apa? Hidayah Allah. Itu loh. Nah, kemudian pandangan mereka itu ditutup. Coba, wis ora ngerti dalan mana yang benar, mana yang salah, itu wis diterjang wae. Nah, jadi misalkan begini, wong Islam orang yang mengakui bahwa pengajian itu jelek, semua pengajian itu baik, ning ora teko. Eneng ora? Eneng ora? Eneng. Pengajian itu bagus, ning ora teko. Ora teko ning bagus, lho piye kuwi? Ya Allah, sehingga dia tidak bisa melihat petunjuk Allah. Lah wong wis tuwa umur 70 lah kok ngaji wae klewo-klewo kuwi arep nemoni apa? Lho ki nganggo jero nganggo ati lho. Nek nganggo ati. Nek nganggo ati wis ora apa-apa. Somben ya somben ngono. Duren ya duren. Suket teki ya suket teki. Nah, kemudian dia seperti tidak dapat mendengarkan. Lah tidak dapat mendengarkan ini apa? Jangan gori. Apa Bu jangan gori? Jangan gori wi budek. Wis kupingin jangan gori, meripate cecak. Nah, ini gambaran ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita dirasakan kemudian keagungan Allah, Masya Allah, kita nggak bisa membandingkan karunia Allah itu dengan apa yang kita dapati pada malam hari ini. Kemudian dia itu kemudian tidak bisa memahami dan tidak bisa berpikir. Coba ibu-ibu, panjenengan arep nang swarga ki pahitanmu ki apa? 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 Pahitanmu apa? Bapak-bapak pahitannya apa guyang-guyu ki? Ora duwe pahitan. Lho ora duwe pahitan. Lho ora duwe pahitan dipahiti kuping. Lah kok jangan gori. Diparingi meripat, lah kok malah jadi cecak. Itu. Summum bukmun umyum fahum layar jiaun wis bisu tuli budak wis sak kancane itu. Nah, kemudian Ibnu Jurayj mengatakan bahwa khotamah itu pada di atas adalah maksudnya berbagai macam dosa yang melekat dan memenuhi hati dari segala arah, sehingga dosa-dosa tersebut benar-benar bersemayam di dalamnya. Dan inilah kondisi di mana hati terkunci mati. Rasul itu pernah memberikan gambaran orang-orang munafik itu kalau mengerti pahala orang sholat maka dia berangkang pun dari rumah itu dilakoni. Lah wong eneng mobil paling ora ya eneng sepeda motor, nek ora ya sepedane motor iki kayak glindingan telu ngono dadine ora tiba. Lho, kuwi nek nganggo pikiran. Nah, yang dikunci mati adalah hati dan pendengaran mereka. Wis coba wae wis jangan gori le, nyapu wae meneng wae. Sak jotos le meneng wae. Lah ya wis pancen budek. Wis budek kagetan. Wangel.
Maka di situ piye. Berarti kalau Allah itu sudah mengunci, siapa yang akan memberikan petunjuk kecuali Allah? Tidak bisa. Siapa yang dapat menahan rezeki dari Allah itu? Tidak ada. Siapa yang bisa menahan air hujan? Pawang. Wow, iki Januari ku ya ora sehari-hari hujan. Iki pawangi sapa? Pawangi sapa? Ya. Iki pawange ndek setukae duwe gawe, mula pawange iki ora udan-udan tekan sayahene. Pawang-pawang iki apa ngono. Benar? Ya ukur kebenaran wae, ya. Nah, kemudian gini di penjelasan itu, jika seorang berbuat dosa, maka dosa itu menutupinya. Kemudian ia pun membengkokkan jari kelingkingnya. Jika berbuat dosa lagi, maka dosa itu semakin menutupi pikirannya. Ya, menutupi pikirannya. Nah, sehingga terakhir itu Mujahid mengatakan bahwa kotoran-kotoran itu adalah dosa. Itulah, kotoran-kotoran itu dosa. Nah, sekarang kalau itu begini, bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena apa? Nah, di situ disebutkan karena kekafirannya. Ya, karena kekafirannya. Nah, kemudian itu dalam Al-Qurtubi dalam sahihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri audan fa ayya qalbi asyari biha nukita fihi nuktah saudaun." Ya, jadi gini Bu, fitnah-fitnah yang menimpa hati bagaikan tikar dianyam sehelai demi sehelai. Hati mana yang menyerapnya, maka digoreskan titik hitam padanya kalau itu dosa. Dan hati mana yang menolaknya, maka digoreskan padanya titik putih. Sehingga hati manusia terbagi menjadi dua macam, yaitu hati yang putih seperti air jernih dan hati yang putih seperti air jernih, dan ia tidak akan termakan oleh fitnah selama masih ada langit dan bumi. Dan satu lagi berwarna hitam kelam seperti tempat minum yang terbalik, tidak mengenal kebaikan dan tidak pula mengingkari kemungkaran. Nah, gini loh, mengingkari kemungkaran. Alhamdulillah Bapak dan Ibu tidak mengingkari kemungkaran. Tidak menjadikan kemungkaran itu menjadi ada pada diri kita, tetapi kita mendapatkan kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang akan membimbing manusia itu ke jalan yang benar, ya, membuat jalan yang benar. Nah, Ibnu Jarir itu, maka Rasulullah juga akan mengatakan Muhammad bin Bashar itu ditahan Bu, larene ben ora ngomong piye kok ICTM piye. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal mu'mina idza adnaba dzanba kanat nuktah saudaun fi qalbi. Sesungguhnya seorang mukmin itu jika ia mengerjakan suatu perbuatan dosa, maka akan timbul noda hitam di dalam hatinya.
Jadi noda hitam terus menutupi, maka terkunci. Ya, terkunci di situ. Jika ia bertaubat, menarik diri dari dosa itu dan mencari ridho Allah, maka hatinya menjadi jernih. Jadi fa in taba wa naza'a wasta'anta sufila qalbuhu. Jadi kalau kita itu fa in taba, bertobat itu menyesali perbuatan itu sehingga dia tidak akan berbuat lagi. Nah, pertobatan itu kapan? Terus menerus. Jika kita berbuat kesalahan terus bertobat, Rasul saja yang tidak punya dosa, beliau mengucapkan astagfirullah. Astagfirullah itu Nabi bukan, istri Rasul bukan, bapak-bapak Nabi ya bukan, ibu-ibu istri Rasul ya bukan. Nah, kira-kira dosane eneng ora? Nah itu ya wis dirasake dhewe pokoke. Ya. Nah maka wa in zadat hatta ta'luwal qalbahu fadzalika ranu alladzi qala Allah taala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi jika ia bertaubat, menarik diri dari dosa itu dan mencari ridha Allah, maka hatinya menjadi jernih. Gini Bapak sekalian. Jadi jernih itu apa? Menerima perintah Allah itu enak gitu loh. Orang ngrundel, orang pengajian kok Gusti Allah lagi ya ndadak eneng udan barang. Ini jenenge ngrundel. Ya. Nah, sehingga los untuk mencari keikhlasan itu hanya pada Allah. Karena yang menciptakan itu Allah, dan kita akan dibunuh, dimatikan oleh Allah juga. Nah, di situ wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali itu kamu itu mati sebelum kamu itu Islam. Yo sing mateni sapa? Allah. Sing ngandani sapa? Allah loh ini. Nah, artinya apa? Menjaga kepada kebersihan hati itu. Itulah ar-ron, penutup yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Di situ apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, siapa yang menutup itu? Padahal dia juga dirinya sendiri. Misalkan begini, orang gelem golek ilmu apa? Sebabnya apa? Dirinya sendiri yang menutup, bukan orang lain. Loh, dirinya sendiri yang menutup, bukan orang lain. Nah, maka ini loh tanaman untuk akhirat itu ya, mencari ilmu itu. Kemudian besok itu kita panen. Jadi meninggal itu gembira karena panen. Panen amalan. Gitu loh. Nah, maka di situ hadis yang diriwayatkan di atas itu ini mengatakan hadis itu adalah hasan sahih. Ya. Kemudian di halaman 56 itu dijelaskan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Hal ini bisa dianalogikan dengan terhadap sesuatu yang telah dikunci mati, yang dapat kita lihat dengan mata. Ia tidak dapat dibuka dan diambil isinya kecuali dengan memecahkan dan membongkar penutup yang mengunci mati barang itu. Demikian halnya dengan iman. Ia tidak akan sampai ke dalam hati dan pendengaran yang telah dikunci mati kecuali mereka membongkar dan melepas kunci mati itu tersebut. Begini, Ibnu Katsir itu mengendaki bahwa terkunci itu karena kita banyak dosa.
Terkunci itu karena pelanggaran dan kekafiran. Tidak taat kepada Allah itu sudah mengunci mati. Itu loh, sudah dikunci mati. Siapa yang mengunci? Pada dasarnya adalah diri sendiri. Itu. Pada dasarnya adalah diri sendiri. Nah, kemudian siapa yang bisa membongkar tutupnya? Disitulah akan mendapatkan petunjuk. Tetapi siapa yang tidak mau membongkar penutupnya itu, maka Allah pun tidak akan membongkar itu. Jadi Allah mengatakan, Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah kekafiranmu itu sebelum kamu merubah dirimu sendiri. Sregep dan tidaknya thalabul ilmi adalah tergantung pada dirimu. Jika keset, maka itu adalah usahamu. Jika kita itu baik, maka biyadikal khair. Allah adalah sumber kebaikan. Wah, maka begini, kalau kita memahami ayat-ayat itu, kemudian kita akan menarik betapa getaran hati ini untuk taat. Bukan getaran hati untuk tidak taat, tetapi untuk taat. Kalau misalkan kita belajar ilmu bumi, geografi, jika geografi itu kemudian masuk pada otak kita, kemudian tidak memberikan iman, tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita itu mengerti bahwa itu adalah keagungan Allah, itulah yang disebutkan pada keilmuan. Ya, jadi keilmuan itu di situ kan dipahami. Nah, maka di sini kita masih ini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Sedangkan firman-Nya wa ala absarihim ghishawa, serta penglihatan mereka itu tertutup. Nah, tertutup. Duh, eneng kajian ngerti. Mestinya logika yang benar dia akan ikut. Jangan melihat sapa sing mulang. Rasul sudah mengatakan unzur maqal wala tangzur maqal. Isilah apa yang kamu lihat itu adalah pengisiannya, bukan yang mengisi. Ya, bukan yang berbicara. Wong sing bicara wis tuwek ngono. Ono dirungokke wis tuwek. Tapi ya, nah itu loh ya. Nah, jadi tidak ada tabir itu, sehingga terbuka lebar karena apa? Petunjuk Allah. Petunjuk Allah. Nah, kemudian kehebatan dan kemahakuasaan Allah itu, misalkan begini, walaupun berbagai persoalan, kita tetap dalam kunci koridor Islam, koridor iman, koridor dalam ibadah sholat. Kalau itu lepas, masya Allah. Saya itu ada jamaah di Masjid An-Nur. Orang itu memang orang genep. Orang genep iki wong salat ya kok bar salat ya ngono kuwi. Nah, ning nek enteng pengajian ngrungokke, mbuh ora ning nyatane jeneng masjid kuwi. Sing waras lho kok iso mulih kuwi lho. Ora ngrungokke. Nah, kemudian apa? Allah itu menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia. Kalau mau ngoncek itu,
Manusia, Bu, akan bersyukur, alhamdulillah aku ora diparingi nyeleng ngono. Coba semene nyeleng kabeh. Dadi apa masjid iki? Hah? Ora sepi, gombet-ombet kok sepi piye. Wong edan kabeh kok. Hah? Oh no, itu kita bayangkan, alhamdulillah masih mendapatkan petunjuk, gitu loh Pak. Lho nek terus Badarudin iki dadi kaya ngono terus dadi apa, pidato tinggal lunga kabeh. Wong rada ora genep ngono kok dirungokke. Ya, wis tuwek ora genep. Wis entek. Tetapi ketika kita memetik kebahagiaan, alhamdulillah masih diberikan pendengaran, orang jangan gori. Mata kita masih bisa melihat mana putih dan mana hitam, mana yang halal, mana yang haram. Itu sebuah keuntungan. Ya. Jadi kalau kita melihat orang-orang, ya Allah, sugih kaya ngono, kok kelakuane kaya ngono. Ini lho, Bu. Alhamdulillah dalam tahapan sederhana masih diberikan iman. Tidak dikunci mati. Gitu loh. Nah, maka wa'ala absorihim ghisyawa, serta penglihatan mereka itu ditutup, ia berkata, dan pandangan mereka ditutup sehingga mereka tidak dapat melihat apa? Melihat kebenaran. Maka begini, kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar sehingga kami dapat melakukan. Ya Allah, tunjukkanlah yang salah itu salah sehingga kami dapat menghindari. Berarti apa? Dari Allah. Betul, dari Allah. Nah, setelah itu, maka setelah mensifati orang-orang mukmin pada 4 ayat pertama surat Al-Baqarah, lalu memberitahu ehwal orang-orang kafir dengan kedua ayat di atas. Apa orang kafir itu? Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi diberi peringatan atau tidak sama saja. Kita harus bisa menghindari sifat itu. Kalau itu kita itu mendapat ayat, cepat-cepat taat. Ya, jangan sampai kita itu mendapatkan ayat dan tidak sama saja. Jangan. Nah, setelah kita itu mengkaji khatamallahu ala qulubihim, kita bersyukur kepada Allah dan bukakanlah pintu hati kami itu untuk mendapatkan petunjuk-Mu. Ya, untuk mendapatkan petunjuk-Mu. Maka jika ini kita ini ditutup, air apapun tidak akan bisa masuk. Ini tertutup hatinya. Air manapun tidak akan masuk. Tetapi karena ini terbuka, air putih pun masuk. Apa meneh air susu, kopi masuk ning reneng. Ya. Maka begini, ya. Ada beberapa kajian tafsir di sini. Misalkan dari Kemenak, penjelasannya begini. Karena mereka ingkar menutup diri dari kebenaran, maka seakan-akan Allah telah mengunci hati mereka dengan sekat yang tertutup rapat sehingga nasihat atau hidayah tersebut tidak akan bisa masuk ke dalam hati mereka. Dan pendengaran mereka juga seakan terkunci
sehingga tidak mendengar kebenaran dari Allah. Demikian pula penglihatan mereka telah tertutup sehingga tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat mengantarkan kepada keimanan, sehingga akibatnya mereka akan mendapatkan azab yang berat. Itu ya memang. Kemudian yang kita baca ini ya, jadi Ibnu Katsir itu seperti apa yang kita baca. Baik, sekarang monggo bapak-bapak, ibu-ibu engkang ngersakaken bertanya, monggo kita diskusikan. Pun mudeng kabeh. Pun. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Dia Ustaz menyampaikan bahwa setiap seorang yang membaca Al-Quran yang tidak bisa memahami maknanya itu tidak mendapatkan pahala. Padahal saya pribadi ini baca Al-Quran juga tidak tahu maknanya, sepanjang saya tidak membaca artinya dari yang saya baca. Yang sebenarnya tanahnya bagaimana supaya baca Al-Quran juga tahu maknanya. Sekarang gini. Waalaikumsalam. Bagus. Nah, mengapa Tazkiyatun Nufus itu mengatakan kalau kamu membaca Al-Quran kemudian tidak mengerti maknanya tidak mendapat pahala? Ini karena kesungguhan bahwa kita harus belajar. Ya, harus belajar. Saya itu juga belajar dari ayahnya yang Daisman, yang punya bapak itu namanya Mas Is. Itu sudah tua sehingga beliau itu membuat pengajian PRM, pengajian PRP, pengajian Rekmo Petak. Sing ora petak ora dadi anggota. Itu apa? Mengkaji tiap kata. Maka begini. Kita memang ada tafsir perkata yang agak cetha tulisannya itu Al-Inayah. Ya, Al-Inayah namanya. Nah, nanti coba kita ya nanti dari perkataan. Begini jadi ketika membaca khatamallahu ala qulubihim, mula terjemahane diwaos. Contoh, surat Al-Fatihah harus bisa menerjemahkan. Harus. Lah nek ora usaha. Karena apa? Setiap hari kita baca 17 kali, jangan-jangan tidak mudeng. Ngerti terjemahane tok ning maksude durung iji rada-rada. Ya. Maka orang hafal Al-Qur'an itu mestinya dibarengi dengan alat yaitu bahasa Arab. Bisa bahasa Arab kemudian hafal, itulah yang akan menjadi kunci pada pemahaman. Nah, maka ketika kita membaca khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim, dipahami. Nah, Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Siapa? Orang-orang kafir. Siapa? Orang-orang yang berdosa. Siapa?
orang-orang yang ingkar terhadap perintah-perintah Allah itu kemudian dikunci mati. Nah, dikunci mati, maka orang itu tidak akan mendapatkan petunjuk dari manapun. Monggo sing pikanto kerdusan dan dibuka selak bengi. Nah, selak bengi. Ya. Itu begitu, Pak. Maka memperberat kesanggupan kita itu untuk belajar. Maka di sini loh saya menginginkan agar Bapak dan Ibu rakitan seberapa paham. Mula saderenge kula berhenti sinten ingkang badhe mundhut pirsa. Oh, ada gitu. Dan ora oleh ganjaran. Dalam satu hadis disebutkan bahwa satu huruf itu adalah 10 pahalanya. Diterima, tetapi untuk meyakinkan diterimanya itu harus paham. Betul loh, Bu? Harus paham. Bapak-bapak sekalian, surat Al-Fatihah terjemahane pun hafal kabeh napa dereng? Pun napa dereng? Nek pun sesuk tes. Ora ra mlebu kabeh. Lirit kabeh. Tetapi itu usaha, harus ada usaha. Jangan sampai tidak. Wis apal kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang ngerti. Jangan. Kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa. Lah nek esa kuwi dijlembreng, dijelaskan esa dalam rububiyah, esa dalam uluhiyah, esa dalam sifatiyah. Rububiyah esa. Bu, iki mudeng ora ta? Nek mudeng iki mesti niki rada gatekke sithik lho. Sithik wae rasa akeh-akeh. Artinya apa? Ketika qul huwallahu ahad. Ahad itu adalah esa, esa itu adalah tauhid, terus dirinci. Ada tauhid rububiyah, yakin bahwa yang Maha mencipta itu adalah Allah. Tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah. Terus tidak ada yang bisa kita ibadahi kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa kita mintai pertolongan kecuali Allah. Uluhiyahnya di situ. Maka kalau kita itu mencari pertolongan selain Allah, pawang mau termasuk. Oh, nek kowe ngantek yakini anenge pawang iso menahan air hujan 44 malam hari, ibadahmu tidak diterima. Rusak toh. Lah gitu itu loh. Nah, ini kemudian maka belajarlah, sinau. Jadi bukan saya itu serba ngerti, enggak, saya itu masih baca begitu. Ya. Jadi sehingga Rasul itu ada beberapa kali yang ayat itu diulang-ulang. Setelah saya melihat, masya Allah lah, artinya begini, ya. Jadi Rasul itu berulang-ulang membacanya. Karena apa? Menyentuh pada hatinya. Yang dibaca apa? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, itu adalah hak engkau. Itu berkali-kali di dalam sholat. Lawak dewi berkali-kali
qul huwallahu ahad. Apa ora oleh? Oleh. Ning ndek mben ki SD sing diwaca kuluhu, SMP ijik kuluhu, SMA ijik kuluhu arep mati ijik kuluhu. Timbangane ora to ya. Ya wis ngono, wong kok timbangane lho. Aja ngono. Lah wis baca to. Ngono. Ya maka semampunya. Jadi yang prinsip kalau saya penjenengan iki kersa tindak ngene iki itu sudah kebagusan yang luar biasa. Karena apa? Iso gelem ditetesi petunjuk Gusti Allah. Jadi umpama apa itu iso menerima petunjuk itu sudah sebuah kebahagiaan. Kalau manusia itu sudah disebutkan oleh Allah minal ndableki, angel. Karena kotoran dosa itu di situ. Nah, gitu. Maka tazkiyatun nufus itu untuk mementingkan olah jiwa kita itu untuk tetap memahaminya, seolah-olah kalau kita itu tidak memahaminya maka tidak ada artinya. Nah, iqra'ul Qur'ana ibadah. Membaca Al-Qur'an itu ibadah. Nah, itu pentingnya. Membaca Al-Qur'an itu ibadah. Apa ibadah itu? Akan diberikan pahala. Gitu loh. Ning nek maca Quran ora, maca WA ora. Al-Qur'an ibadah. Apa maksudnya? Mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah. Gitu loh. Apa meneh mengetahui isinya, apa meneh kemudian mau melakukan. Misalkan begini, ketika kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa Allahus samad itu? Allahus samad itu apa? Masya Allah. Sesuk dibuka. Bu, Allahus samad itu apa? Lah qul huwallahu wis hafal ta? Allahus samad pas niku pelajaran kula mboten mlebu apa. Allahus samad. Allah tempat kita bergantung. Usaha manusia itu tergantung Allah. Ya, jadi wis kekitera kaya ngapa mubenga kaya ngapa kaya dene manuk dranjangan tan kena ora yen wis dadi pepesene mati naramati dharma. Ya, itu. Nah itu. Nah ini jame pun muncul loh. Hah? Bon, penjan tambahi pertanyaan ini. Ya piye? Kon ngendika ya ora ngendika. Ibu-ibu wis mudeng kabeh. Sing jawab malah bapak gitu. Nah, jadi gini ibu-ibu sekalian. Satu ya, mari dalam surat Yunus itu digambar kalau kita itu masih diberi iman, kemudian menjadi aktivitas amal soleh, bergembiralah, sosonglah, apa ya sosonglah itu, jemputlah, itu kebahagiaan, itu cekat-cekat. Ya nek koyon duwe anak terus anake wis suwe ora ketemu, wis Covid petang tahun ora ketemu, banjur ketemu, itu kan diharap-harap. Pengajian iya ngono. Panjenengan kudu ndonga ya Allah, mugi-mugi malam Kamis pertama, malam Kamis kedua, malam Kamis 4 kula diparingi sehat. Ndonga, Bu.
Duh Gusti Allah, mugi-mugi nek kula diparingi lorong ampun ngantos malam Kemis ngono. Lho pas malam Kemis glegeken terus ora apa-apa. Ya, kemudian yang kedua, syukurlah kita itu tidak jadi orang-orang yang khatamallah ala qulubihim. Ya Allah, bukanlah pintu hati saya untuk menerima petunjuk-Mu. Bukakanlah mata saya itu melihat kebenaran yang Engkau berikan. Perdengarkanlah kebaikan-kebaikan itu kepada kami. Nah, janganlah kami dijadikan hati yang terkunci. Itu mohon kepada Allah setelah kita itu paham betapa agungnya apa yang diberikan oleh Allah itu kepada kita. Wes itu luar biasa itu, kemudian kita mempelajari kemudian memahami. Itu. Pun jam sama loh nih.